Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Edisi konten lagi. Edisi malam Sabtu. Seperti yang kemarin. Tadi juga habis live sebentar. Tapi berhubung kerjaannya baru berat. Ya alhamdulillah Jumat berkah, baru berat kerjaannya, tetapi ya dinikmatilah. Intinya biar kerjaan cepat selesai juga. Edisi hari ini kita akan bahas masalah karburator Eric King. Ini akan bahas masalah karburator Eric King. Banyak yang kemarin sering bertanya pada saya bukan tentang apa-apanya, maksudnya untuk motor Eric King sendiri itu kalau karbunya yang favorit itu apa. Terus kebanyakan saya jawab karbu ori. Terus kenapa, padahal kan untuk sekarang kan karbu Eric King kan yang ya bukan karbu Eric King, maksudnya karbu aftermarket yang ukuran 28, 30 itu kan banyak. Kenapa masih bertahan di karburator ori? Nanti ada beberapa review juga sebagian dari karburator kiriman ini, serta karbu baru pesanan orang yang udah sebagian jadi. Ini edisi malam gelap-gelapan, matanya nanti abang ngenogram-graman guys. Yes. Seperti apa? Simak wae. Untuk edisi malam ini berhubung udah lewat jam 12 malam, terus apa ya, edisi kali ini tentang karburator favorit saya untuk spek harian, spek touring, spek balap, spek liaran. Jadi intinya gini, dari beberapa pasien yang bertanya, dari beberapa konsumen yang bertanya, Mas, karbu apa yang cocok untuk korean semi, untuk korean full, untuk korean balap, dan untuk motor standar. Kalau saya pribadi tetap saya jawab karburator Eric King ori itu sebenarnya sudah cukup. Tidak usah seri yang besar-besar, maksudnya kalau saya pribadi lebih mengutamakan ke fungsional, fungsi dan kenyamanan gitu. Kenapa? Karena ada beberapa tipikal karbu itu yang memang ada bagusnya di salah satu apa istilahnya, salah satu bagian, bisa bagus atasnya bisa bagus bawahnya gitu. Nah, sedangkan kalau saya pribadi untuk karbu harga di bawah 1 juta itu untuk yang kopi ya, maksudnya yang KW ya, itu sampai sekarang masih belum nemu yang istilahnya perfect lah. Nah, dan yang jelas kenapa kok saya lebih suka karbu Eric King ini, mau dipasang di Yamaha Eric King sendiri, dipasang di Yamaha Fish Air, dipasang di Suzuki Satria pun bisa. Mau standar ting-ting, mau remeran semi 28, remeran 30, terus untuk open filter, untuk pakai filter, kalau saya masih mencukupi karbu ori seperti ini. Jadi istilahnya kenapa harus pusing-pusing ganti karbu yang tipe PWK, PE, terus karbu yang gede-gede 34, 35, kecuali memang untuk kegunaan nggak masalah, tetapi untuk daily use, untuk harian dan untuk jalan-jalan
karbu asli sepeda motor Eric King ini udah lumayan mumpuni, apalagi kalau ada sedikit perubahan, baik buat balap, baik buat touring, baik buat liaran gitu, apa buat herekan. Bahkan di Jawa Timur pun yang spek-spek orang nge-gym kayak gak sedikit juga yang aplikasi karburator kayak gini, karburator Eric King misalkan. Kelebihannya apa menurut saya loh ya, menurut versi saya, untuk kelebihan karburator ini menurut versi saya, dan dari segi cara settingnya, dari segi ketahanannya, dari segi karakter karbunya, itu banyak yang bisa diolah. Sebentar, ini tak ngambil kuncinya dulu. Jadi ini memang ada 1, 2, 3, 4 karbu yang sudah diremer pol sama teman saya, sama Mas Irfan. Jadi karbu-karbu ini kebetulan yang baru jadi ini karbu yang remer 30 mili, karbu standar Eric King, tetapi remernya 30 tanpa lem luar, tapi dia pakai velocity. Jadi ada beberapa alternatif, maksudnya mau pakai open filter atau pakai filter, nah nanti tinggal disesuaikan aja sama spek karbunya gitu. Tak ambil kuncinya dulu. Wis disiapke kuncine, disiapke wedange teh, disiapke karburatornya. Ada 1, 2, 3, 4 yang satu karburator kiriman. Ini yang mau kita unboxing yang mana sama aja lah, kita ambil yang ini aja. Sik, mata ini dipasangin ndak kemeruwek. Sekarang kita unboxing karburator Yamaha Eric King original toko, bukan original bawaan motor. Kalau yang ini original bawaan motor, masih gawean Jepang ya kan. Kalau ini udah gawean Thailand, tapi ori toko, ori dealer Yamaha gitu. Kita buka dulu. Dilepas dari bungkusnya sih. Nah, guys, kayak gini. Ini adalah contoh untuk karburator Yamaha Eric King, karburator ori Yamaha Eric King, gitu, ori toko. Nah, karburator ini, untuk karburator ini sendiri itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa, sudah diremer gede. Ya kan, kelihatan kan alur remernya, alur bubutannya ini. Nah, sudah kelihatan karbu jemblem, velocity ini gede pol. Kenapa kok dibikin velocity yang besar kayak gini? Ada sebabnya juga. Terus untuk super flow-nya ini, nah ini landai ini nanti ada penjelasannya juga. Terus kenapa karbu ini karbu favorit? Ini karburator yang kiriman, sama juga dia minta remer tambah velocity, yuk kan ada namanya. Ini kayaknya ikut sama mesin punyanya Mas Ucil dari Pekalongan apa dari Tegal. Ini karbunya sudah jadi, tinggal besok antrian ngerakit mesinnya. Karburator Eric King ini selangnya wetan koyone ya. Kita lepas saja selangnya dulu. Dilepas dulu selang-selangnya. Karang lenggo cai HP ming siji guys, sabar. Ora kaya koncone sing ana kameramene dhewe, ra kuat bayar kameramen iki. Selang bawaan karbunya. Nah. Lagi ganjel.
karburator Yamaha Air King ini untuk Venturi aslinya sebenarnya ukurannya 26. Jadi banyak orang yang mengganti karburator Air King-nya, baik untuk kebutuhan performa, apa untuk kebutuhan gaya-gayaan atau apa saya kurang tahu. Yang jelas kalau untuk performa sendiri kebanyakan banyak yang pakai karbu 28, entah dari PE atau dari PWK atau dari karbu Ninja RR atau karbu apa, apalagi yang lebih gede. Masuk angin. Tetapi untuk karburator Air King sendiri ini sebenarnya ini termasuk karburator yang bisa dikatakan karburator yang paling gampang settingannya menurut saya. Kenapa? Karena ada beberapa karakteristik dari karburator ori Air King ini. Karbu standar, kita bahas yang standar dulu, bukan bahas yang rem-remeran. Kenapa kok saya lebih milih karburator Air King untuk di motor Air King sendiri dulu ya. Ini untuk kalau masang di motor Fish Air atau di apa itu tinggal penyesuaian aja. Tapi kita jelaskan yang di Air King dulu, karo nyemet rokok, ndak cangkeme ngomah tawon. Karakteristik karburator Air King ini daripada karbu sejenis PE apa PWK yang ori lo ya. Saya ngomongin karbu ori Air King sama karbu PE apa PWK. Secara performa untuk karburator Air King standar sama-sama standar. Itu misalkan kita ngomongin masalah akselerasi sama yo galake lah istilahnya. Memang paling galak itu daripada karbu PE, PWK sama karbu ori Air King ini, memang paling galak itu karbu PWK. Tapi ada tapinya juga. Jadi kita jelaskan satu persatu. Karbu PWK itu memang karakter motornya lebih responsif. Soalnya dia skepnya skep gepeng. Dan yang jelas karbu PWK itu biasanya dipasang di motor-motor kompetisi. Yang ori lo ya. Kalau yang KW ya mbuh. Itu saya tak nyemut udut. Nah karbu PWK itu sendiri biasanya itu karakternya settingnya ribet. Untuk motor apa, terus untuk spek gimana, itu nanti harus ada penggantian jarum skep. Jarum skepnya pakai JJH apa JJY apa DGL apa gitu. Terus yang jelas tipikal karburator PWK itu dia terlalu sensitif, istilahnya terlalu rewel, ngono gitu. Agak mendung sedikit motornya kebasahan, agak panas sedikit motornya kering. Ya karena yang namanya karbu kompetisi kan sebisa mungkin ukuran sepuyernya, ukuran setelan karbunya kan ngikutin cuaca. Jadi kalau di balap itu ya memang rewel. Bisa dikatakan karbu PWK itu karbu rewel. Jadi misalkan mendung sebelum race itu biasanya terus mekaniknya ganti sepuyer. Begitu misalkan dari mendung terus panas lagi ya ganti sepuyer lagi. Kalau tipikal karbu PWK seperti itu. Tapi kalau karbu PWK akurat, motornya akselerasinya responsif banget. Tetapi kita kan kegunaannya bukan di balap. Kita kegunaannya di harian. Apa ya mungkin yang dalan touring karo nyetel sepuyer kan ya nggak mungkin. Apa ya mungkin di lampu merah mau berangkat kerja apa berangkat touring berhenti di lampu merah apa di pinggir jalan nyeting sepuyer dulu kan nggak mungkin. Itu tentang karbu PWK. Akselerasinya oke. Untuk atas-atasnya juga oke. Tapi tergantung settingan. Dan yang jelas karbunya rewel. Mau yang ori atau yang KW. Terus untuk tipikal karbu PE. Karbu PE-PE-nan yang harga 200-an, 300-an, 400-an. Bahkan sama yang ori. Itu kalau untuk motor Air King karakternya kurang agresif. Motornya karbunnya tipikal ora galak. Tetapi ada tapinya. Dari segi positifnya karbu PE itu biasanya kalau dipasang di Air King bensinnya dadi ngirit. Nggak tahu kenapa. Kayaknya dari karakter jarum sama karakter skepnya apa karakter karburatornya. Kalau karbu PE itu memang ada sedikit loadingnya.
motornya nggak bisa galak kalau pakai karbu PE. Dan yang jelas settingannya juga settingan kering, nggak mau dibasahin kalau karbu PE. Tapi dia nafasnya lebih panjang daripada Air King standar lo ya. Karena kalau PE itu pasti ukurannya 28 kebanyakan. Sedangkan Air King cuma 26. Jadi istilahnya semakin besar Venturi, semakin jalan atasnya, tetapi semakin kecil Venturi, semakin galak bawahnya, kebalikannya gitu. Itu tadi tentang karbu PE. Kalau karbu PE itu tidak begitu sensitif. Pinter-pinteran nyeting nek oleh sing murah kepenak di setting yo bejo alhamdulillah, tetapi nek oleh sing larang di setting angel yo wis nasib ngono wae. Ya sebenarnya mahal sama ndaknya itu tergantung bakule lah. Nah, terus untuk karburator Air King sendiri, itu ini karena keluaran Mikuni. Jadi istilahnya gini, kalau karbu-karbu harian lo ya, antara Keihin sama Mikuni itu kalau untuk akselerasi, untuk galak-galaknya masih galak karbu Mikuni. Misalkan ya kayak tipikal karbu PWK ya, kalau Mikuni ya Mikuni TM, Mikuni kotak, pasti lebih galak Mikuni kotak. Karena skepnya lebih tipis lagi. Nah, untuk ini karbu Air King ini yang standar ini, kita ngomongin remeran dulu. Karburator standar Air King itu ibaratnya karburator ndablek, karburator ngeyel. Dia mau cuaca panas, mau cuaca dingin, itu dia responnya apa ke mesin, maksudnya itu rewelnya itu nggak seberapa. Jadi masih dibilang ini karbu anteng. Jadi misalkan nyeting motor, karbunya ori, ya udah ketemu settingan, ya udah mau hujan, mau panas, mau dingin, karburatornya nggak gampang berubah gitu. Nah, yang jelas karburator Air King ini kalau saya seneng kenapa? Karena dia lebih responsif, motornya galak. Karburator aslinya punya Air King gitu, mau dipasang di Yamaha Fish Air, mau dipasang di Suzuki Satria seperti itu. Nah, terus sekarang kenapa kok masih pilih karbu Air King mas daripada karbu-karbu besar yang lainnya? Kalau saya kalau masih punya karbu bagus loh ya, biasanya karena bawaan motor itu nggak semuanya karbunya bagus. Ada yang karbunya udah jelek, ada yang memang minta ganti, ada yang karbu aslinya hilang, dititip ke koncone, dicolong koncone apa kepiye ngono misale. Nah, jadi kalau karbunya itu masih bagus, daripada beli karbu yang abal-abal, ngejar diameter apa ngejar Venturi istilahnya, kalau mending aslinya aja di remer kayak ini karbu aslinya di remer 30 kasih velocity. Nah, untuk keterangan nih kenapa pakai karbu Air King masih favorit. Sekarang gini, di kelas Super Pro pun balap lo ya, Super Pro standar bobok nggak ada kayaknya, nggak tahu regulasinya beda-beda apa enggak, kayaknya nggak ada yang pakai karbu PWK. Mereka rata-rata masih pakai karburator Air King ori remer. Mungkin peraturannya di Super Pro apa di Air King bobok. Kalau di Indo Club saya pernah baca, tapi kalau yang lain nggak tahu saya. Tergantung eventnya, istilahnya gitu. Yang penting karburator standar ori remer bebas tanpa lem. Kayak ini. Standar ori, ya kan? Nggak ada bolong-bolongnya. Remer bebas. Karena ini memang buat kompetisi. Ini pesanan buat kompetisi. Jadi kita usahakan tanpa lem di luar, ya kan, nggak ada yang ditipu-tipu, nggak ada yang bikin abu-abu lemnya, nggak ada, semua standar tanpa lem. Tapi ini Venturinya besar, ini Venturinya 30, jadi untuk tanpa lem sendiri maksimal remernya itu bisa sampai 30 mili dengan skep standar. Kalau saya senang skep standar daripada skep bikinan. Nanti juga ada penjelasan juga tentang skep bikinan plus minusnya apa daripada standar. Gitu. Yang jelas untuk karburator ini, misalkan mau buat kompetisi atau misalkan mau buat harian atau buat touringan atau apalah, itu cukup di remer saja udah enak karbunya. Istilahnya kenapa kok di remer? Karena untuk memperbesar Venturi. Penjelasannya tadi, semakin besar Venturi nafasnya lebih panjang.
gitu. Dan karburator Air King ini masih cukup mumpuni. Kalau yang ori loh ya, kalau yang KW ya saya nggak tahu. Untuk spek yang ini dan kebanyakan pun saya biasa pakai ini. Di motor saya sendiri pun yang RX yang rangka biru itu speknya juga sama kayak gini. Remer pol tapi tanpa lem gitu. Kalau yang ini remer pol tetapi ada lemnya. Karena ini dia minta ukuran maksimal tapi ora wagu-wagu banget obi. Jadi ini masih ada bolongnya. Ada bolongnya karena diameter venturi yang besar. Lebih dari 30. Ini ada bolongnya bagian sini. Ini kan kelihatan lemnya ya kan. Nah, tuh bagian itu ada titiknya. Ini lebih besar dari diameter 30. Jadi ada bolongnya. Tetapi kalau yang tanpa lem maksimal itu 30 mili. Dan ini pun sudah dibuatkan velocity. Kalau velocity kan bebas ya kalau untuk di kompetisi. Di harian pun pakai velocity dia udaranya yang masuk ke sini, masuk ke karburator. Ini dia sedotannya lebih sempurna karena ini pakai istilahnya super flow lah. Apa lah, lebih ngeflow. Jadi ini nggak nyiku-nyiku gini. Nah, ini remer diameter 30. Untuk skepnya, saya masih senang skep standar. Kenapa? Kita buka dulu. Sabar. Tangannya ming siji, guys. Nah, kenapa saya suka skep standar? Nah, dan yang jelas bukan masalah ngirit biaya, bukan. Skep standar pun nanti ada pemotongan juga, sebelah atas sama sebelah bawah. Jadi motong skep itu nggak cuma bagian atasnya aja, tapi atas bawah. Dan motong bawahnya pun itu sesuai ukuran. Mau cut W-nya ini ukuran berapa, ya kan? Jadi cut W ini semakin kecil motornya semakin kuat. Makanya kalau karbu PWK atau karbu Mikuni TM itu cut W-nya kecil-kecil itu. Tapi ukuran potongannya ya rahasia. Nek pesen nang kene tak gaweke potongan sing istimewa, motornya bawahe kuat ngono kuwi. Pertama gini, kenapa kok saya lebih favorit skep standar? Karena skep standar ini jelas bikinan pabrik ya, dia lebih akurat. Misalkan untuk skep bikinan sendiri, biasanya itu kan chrome. Saya itu tidak gosong. Biasanya itu kan skep ini kan chrome. Kalau yang bikinan, perumpamaan aja. Yang namanya chrome manual. Yang namanya chrome manual itu pasti cara molesnya juga manual. Yang ditakutkan angin palsu. Jadi dari rongga sini, dari penampang skepnya ini ada yang lebih rendah, istilahnya legok lah. Jadi pas dia di sebelah sini, saya golek suntuk. Dia di sebelah sini, anginnya berobos lewat sini. Dikarenakan bidang di sini tidak rata. Pertama itu, kedua yang namanya chrome pasti dia cepat terkikis. Nanti juga badan skepnya di sini itu nanti juga terluka karena cinta. Alah. Itu. Yang jelas kalau pakai skep standar itu bisa mainan cut W. Kalau mainan kalau skepnya skep ganti, ini cut W-nya nggak bisa buat mainan. Soalnya diameter potong ukuran pemotongan skep atas bawahnya ini udah dari awal dari tukang skepnya itu udah dipotong. Jadi kita nggak bisa mainin. Misalkan mau motong bawah, atasnya ini jeblos. Misalkan mau motong atas, bawahnya nanti congklang. Relnya ini bisa lepas. Ya kan? Terus skepnya muter ngancing gase. Gitu. Pertama tentang skep standar. Kedua kita bisa mainan cut W. Ketiga, lubang jarum skep. Kalau skep standar itu jelas akurat di tengah. Ya kan? Karena ini cetakan pabrik. Tuh, ada kodenya yang ori. Karena ini cetakan pabrik. Jadi ini di sini
Nih, jarum ori. Jadi di sini itu jelas center di tengah. Lah kalau skep bikinan, ya kan, bolongnya kira-kira yang tengah. Yang namanya bur manual itu bukan bur CNC. Itu sekali tekan gini pasti ada melesetnya kiri kanan walaupun itu cuma 0,0 berapa gitu. Tapi yang namanya sekarang tak ibaratkan ini lubang nozzle ya. Ini lubang nozzle. Kalau misalkan jarum itu nggak bisa pas di tengah gini, dia lebih nempel ke sini, apa lebih nempel ke sini. Nah, itu pasti bahan bakar yang keluar lewat nozzle tadi nggak bisa terkabut sempurna. Motornya rasanya berbet. Jadi bensin yang keluar dari lubang nozzle-nya, ini perumpamaan lubang nozzle perumpamaannya. Bensin yang keluar dari lubang nozzle-nya itu masih wujud kabut kasar. Jadi masuk ke ruang bakar susah terbakar. Kesannya motornya ketelesan berbet. Asline cuman ketipu sama itu tadi pengkabutan yang kurang sempurna. Nah, itulah mengapa saya lebih seneng sama skep standar untuk ukuran ini loh ya. Ini. Dan yang jelas jarum skep jangan diutak-atik. Tetap jarum skep pakai yang ori. Kodenya 5GN38. Ini harganya jarumnya tok kalau nggak salah hampir 200 ribuan ini. Jadi kalau sampean pada beli karbu second kok jarume imitasi, ya wis, wassalam. Ngono kuwi. Apalagi kok nozzle imitasi. Nozzle itu harganya kayak 400 ribuan. Jadi kalau ini hampir 200 terus nozzle 400 sudah 600 ribu ya kan. Nah, terus badan karbu ini kan berarti murah. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang karburator yang skep standar bisa remer pol. Ini remernya ukurannya 30. Kita ukur 30 apa orang. Ya kan. Ini karena cilik cendi ya kita ukur. (30,18) ya kan. Terus yang depan wah nggak sanggup pakai jangka. Ngeremernya ini atas bawah ya. Ngeremernya atas bawah. Piye iki? Ini remernya atas bawah. Kalau nyamping soalnya nggak bisa lebar, soalnya skepnya masih standar. Tapi yang penting kan venturinya itu ke atas pengurangannya. Ini ngomongin yang karburator ini dulu, belum selesai, belum yang nanti karburator yang fuso apa ngono kuwi. Lebare 30,11. Jadi ini naik ke atasnya 30,11, yang belakang tadi 30, piromo 17 ya, intinya 30 mili gitu aja karburator ini. Nah terus pasti ada yang tanya, Mas kalau pakai velocity kayak gitu berarti nggak bisa pakai box filter? Bisa. Jadi kalau mau pesen dodolan nih, wayai dodolan. Kalau tadi penjelasan sekarang tak jelasin. Mas kalau mau pesen karburator seperti ini apakah harus open filter? Enggak. Ini velocity-nya bisa dilepas. Kita cari karet dulu. Kayak aku singgah karet. Karet filter guys. Wah. Nah ini karet. Mas kalau pakai karbu kayak gitu, mau pesen karbu kayak gitu berarti harus open filter? Enggak. Ini bisa pakai filter. Tinggal kita lepas velocity-nya aja. Ya kan? Kita lepas velocity-nya, kita sambung ke karet. Misalkan ini karet filter loh ya. Kita lepas dulu. Iki lho ngocek piye? Tak pause wae sik. Nah, sudah dikendorin bautnya karo nyebelutut. Jadi kalau mau pakai ini buat harian, bisa open filter, bisa pakai filter. Misalkan ini mau lepas filter, ya kan? Kok mau lepas filter. Misalkan mau pakai filter, velocity-nya mau dilepas, tinggal dikendorin bautnya yang ini. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Udah dikendorin tadi, tinggal dilepas saja. Nah, ini velocity-nya tinggal dilepas.
velocity-nya, bubutannya nyambung ya. Ini bubutannya nyambung, ngeflow sama ini. Nah, bentuknya seperti ini nek wudo. Ya kan? Jadi ini kalau dipasang di motor standar kayak RX saya misalkan contohnya. Contohnya kalau dilihat itu wah karburatornya standar. Ya kan? Tetapi kalau dilihat dari samping kiri, samping kanan, tetapi kalau dia dilihat dari moncong depannya ya karbonnya angop. Karbonnya gede gitu. Dan karbu-karbu spek kayak gini juga banyak juga yang diaplikasi di liaran di Sumatera dengan spek karbu standar, skep standar tanpa kondom. Tanpa kondom ini berarti skepnya ora gede tap ngono kuwi ora kok terus skepe kondoman, enggak. Ini memang mau dikirim ke Medan ini buat spek standaran gitu. Soalnya kalau nggak salah ngeremer di sana itu lebih dari 1 juta untuk ongkos remernya saja tanpa karburatornya. Kalau ini harganya sekitar 1.400.000 sudah sama velocity. 1.400.000 dapat karbu baru dari sini, sudah di remer 30, skep standar sudah dipotong skepnya, sudah dapat velocity. Nah, manis toh. Ya toh, velocity-nya nyambung, guys. Velocity-nya nyambung. Tuh. Kelihatan kan? Nah, ini ngeflow-nya nyambung. Jadi bubutnya itu sama velocity-nya dipasang, terus baru dibubut diarahin ke sana. Belum jadi nyontoin. Ini yang pakai karet. Aduh, karet ya seret iki. Bentar, tak masang karetnya dulu. Delete. Nah, ya kan? Ini udah posisi terpasang pakai karet. Jadi bisa dipasang filter, tinggal dilepas velocity-nya. Itu. Jadi kalau nampak dari luar, Mas karbonnya standar ya, karbonnya standar. Tetapi ketika dia dibuka, pas buka karbonnya ternyata udah besar. Gitu. Jadi untuk karburator kayak gini, ini ada dua alam istilahnya. Bisa pakai box filter sama bisa open filter. Kalau open filter tinggal pasangin lagi velocity-nya. Nah, ya kan? Tinggal pasang velocity-nya udah beres. Terus kalau mau pakai filter tinggal ditancepin aja ke filter, velocity-nya ini dilepas. Dan yang jelas perbedaannya pakai box filter sama enggak itu lebih responsif kalau open filter. Open filter ditambah pakai velocity, anginnya lebih terarah masuk ke ruang bakar gitu. Dan ini bukaannya juga lebar, jadi makin banyak angin yang tertangkap daripada cuma moncong karbu biasa. Ya kan, soalnya di sini ada rangkanya air raking. Nah, ini untuk penjelasan karburator remer 30. Dan untuk penjelasan tentang karburator remer full, berapa maksimal remer karbu air raking? Maksimal karbu remer air raking itu sekitar 34 mili. Tetapi skepnya ganti, nggak pakai skep standar, nanti skepnya juga besar. Dan di sini jelas bolong-bolong, banyak lemnya. Itu biasanya kalau buat spek liaran-liaran kayak gitu pakai spek 30 mili. Dan harganya untuk spek 30 mili berhubung pengerjaannya berkali-kali lipat lebih susah, itu kalau karbunya baru itu harganya sekitar 2 juta. Itu juga sudah sama velocity-nya, dan nanti karburatornya ukurannya 34 bukan 30 lagi. Dan nanti juga jarumnya nggak pakai jarum air raking lagi, tapi pakai jarum bikinan. Itu mungkin untuk kontennya kali ini cukup segini tentang pengetahuan karbu air raking. Kenapa kok saya masih memfavoritkan? Karena karburator ini mau dibikin apa aja, pokoknya onone meng oke. Ngono kuwi lho. Misalkan mau beli jadi ya harganya 1.4, sudah sama velocity, sudah remer 30, sudah di flow kayak gini. Itu, tapi belum sama setting sebuyer nyeting dhewe. Misalkan mau bawa karbu sendiri, mau diremerkan ke sini, kalau komplit sama velocity-nya kayak gini 500.000. Ngoten niku Mas.
Kalau yang lain nggak tahu saya harganya berapa. Yang jelas untuk spek karbu kayak gini, kalau di sini harganya segitu tadi. Kalau mau pesen langsung hubungin saja WA. Ini masih ada stok 1, 2, 3 sih. Nggak dikira karbune rano isine apa kardus rano isine, tak bukake. Ya kan? Sama. Nggak dikira meng karbu kosong, nggak karbu angop kayak. Ini juga sama. Ini juga ada isinya. Ready stock bos. Harganya 14, ukurannya remer 30. Ini harian menipu speknya. Ya kan? Ini speknya harian menipu. Karburator standar Air King. Remer Venturinya 30 mili. Nah, nampak luar standar. Misalkan mau setting Pak Haji ya dari luar standar kayak gini. Tapi kalau mau setting ugal-ugalan tinggal lepas box filter, pasangin velocity, wes dadi karbu racing. Diameternya 30, ya toh, sangar. Gini untuk konten karbunya. Yang ini untuk konten krek asnya, ada krek as Air King merek Moto One sama TWH sama KTT. Terus ini ada rasio TWH juga buat post one. Itu, tapi ini review besok aja. Sementara hari ini yang jadi bloknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngono kuwi. Wis 8 lupa. Mungkin segini dulu, kontennya lanjut besok lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau tanyakan di kolom komentar. Kalau mau order, monggo WA langsung. Harganya 1.400.000, remer 30 tanpa lem. Nggo balap iso, nggo harian iso, nggo gawe touring iso, nggo gawe pacaran ya iso nek duwe pacar. Wis, segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.